I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qiblatul qiyamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali perkuliahan. Depan kita sudah ada materi yang akan memakai materinya. Kita persilakan, waktunya 5 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Administrasi Negara ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul tentang kedudukan tindakan hukum pemerintah dengan dosen pengampu Dr. Suasana Nikmahyudin MH dan disusun oleh saya sendiri Akbar Rizky, Melisa Putri Lestari, Eki Yosi dan Dilan Pratin. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh teman kita yaitu Mei. Adapun yang pertama yaitu pengertian administrasi negara. Setelah memahami tentang arti hukum, maka selanjutnya yang perlu dimengerti adalah pengertian dari administrasi negara. Ada beberapa pandangan mengenai administrasi negara dari beberapa pakar, yaitu yang pertama Leonard Dewey. Dia menganggap bahwa administrasi negara adalah keseluruhan operasi atau aktivitas kerja yang bertujuan menyelenggarakan atau menegakkan kebijaksanaan kenegaraan. Yang kedua, Demok dan Koenig mengartikan administrasi negara ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama dalam arti luas, administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Yang kedua dalam arti sempit, yaitu administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, Dwight Waldo mengatakan bahwa administrasi negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintahan. Administrasi negara adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. Yang kelima, Parjudi Atmosudirjo mengatakan bahwa administrasi negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah. Artinya pemerintah atau pejabat tidak dapat menunaikan tugas-tugas dan kewajibannya tanpa administrasi. Fungsi administrasi negara mempunyai 2 arti, yaitu administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi. Dalam pengertian ini, di Indonesia sebagai administrator negara dengan memimpin suatu aparatur negara. Yang kedua, administrasi negara adalah administrasi yang mengajar terciptanya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan di Indonesia. Hal ini dijalankan oleh pejabat negara yang diserahi pimpinan bertanggung jawab atas suatu kesatuan, organisasi kenegaraan atau departemen, dinas, lembaga, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain sebagainya. Yang kelima, Utrecht menganggap bahwa administrasi negara adalah gabungan jabatan alat administrasi yang di bawah pimpinan pemerintah atau presiden dibantu oleh menteri-menteri yang melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah, bagian atau fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan yudikatif, legislatif, dan badan pemerintahan dari persekutuan hukum yang lebih rendah dari negara. Selanjutnya, B. Pengertian hukum administrasi negara. Administrasi negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluruh daripada administrasi negara dan terdiri dari 2 tingkatan. Hukum administrasi negara heteronom yang bersumber daripada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, dan Undang-Undang adalah hukum yang mengatur seluruh organisasi dan fungsi administrasi negara. Hukum administrasi negara otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara itu sendiri. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum privat dan ketentuan dan hukum pidana. Hukum administrasi material terletak di antara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan kepada pihak partikulir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakannya dapat
pihak partikelir. Di antara kedua bidang hukum itu terletak hukum administrasi atau hukum antara. Hukum administrasi juga berhubungan dengan hukum internasional. Hubungan antara hukum administrasi dengan hukum internasional tidak lepas dari hakikat hukum administrasi sendiri, yakni hubungan antara penguasa dan rakyat. Pelaksanaan perjanjian internasional oleh penguasa terhadap rakyat akan menyentuh lapangan hukum administrasi karena hukum administrasi merupakan instrumental range dalam hal ini sistem hukum kita menganut special dualisme, artinya suatu perjanjian internasional hanya mengikat negara dan tidak mengikat rakyat. Untuk dapat mengikat rakyat diperlukan suatu pelaksanaan tersendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang kedua adalah hukum administrasi negara, merupakan istilah yang luas pengertiannya sehingga membuka kemungkinan ke arah pengembangan cabang ilmu hukum ini sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Yang kedua lebih mudah dipahami dan dimengerti. C. Objek atau kedudukan hukum administrasi negara. Objek khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa, contohnya seperti hukum tata ruang, IMB, dan lain-lain. Objek hak umum adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. D. Sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tanpa ditemukannya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber hukum dalam arti material, yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum. Yang kedua, sumber hukum dalam arti formal, yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada atau menunjukkannya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dalam arti material dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, sumber hukum filosofis. Di Indonesia yang dipandang sebagai sumber hukum material diantaranya yang pertama Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diartikan sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum dan cita-cita mengenai kemerdekaan individu dan bangsa, berkemanusiaan, keadilan sosial serta cita-cita dan moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menyatakan tentang pernyataan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia, Dekret Presiden 5 Juli 1949 yang memuat tentang A. Pembubaran konstituante, B. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, C. Pembentukan MPRS dan DPAS Supersemar yang di dalamnya ada perintah dari Presiden waktu itu kepada Lejen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menciptakan kemenangan, terjaminnya keamanan dan kestabilan pemerintah. Pancasila diposisikan sebagai dasar negara dan ideologi negara dan tidak pernah diganggu-gugat keberadaannya. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya Reni Tinarios. Cita hukum memiliki fungsi konstitutif dan fungsi regulatif. Fungsi konstitutif yaitu bahwa Pancasila dapat menemukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. Tanpa itu hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Sedangkan fungsi regulatif bahwa Pancasila dapat menentukan adil atau tidak adilnya suatu produk hukum yang dibuat oleh Muhammad Mahfud. Pendapat lainnya mengatakan Pancasila mempunyai 4 fungsi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia. Dalam arti mencerminkan dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila pada setiap norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai berbasis pada moral agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Istilah kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai kemanusiaan, yaitu menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Yang ketiga, yaitu kesatuan Indonesia. Sila ini mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda dengan
administrasi dan kerakyatan. Kerakyatan yang memiliki makna bahwa saja peraturan perundang-undangan yang dibuat harus ditunjukkan untuk kepentingan rakyat atau masyarakat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau penguasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Bariki. Baik, kesimpulannya, setelah memahami tentang arti hukum, maka selanjutnya yang ini adalah pengertian dari administrasi negara. Administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi. Dalam pengertian ini, di Indonesia dijalankan oleh Presiden sebagai pemerintah, berangkat sebagai administrator negara dalam memiliki suatu aparatur negara. Hubungan administrasi negara dengan hukum privat dan hukum pidana. Hukum administrasi materi terletak di antara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan kepada pihak, tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Mungkin sampai sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari kelompok 5 ingin bertanya, yaitu apakah badan hukum perdata dapat dikategorikan sebagai administrasi atau pemerintah? Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apakah semua tindakan pemerintah menimbulkan akibat hukum? Menjawab pertanyaan dari Yuli, yaitu apakah badan hukum perdata dapat dikategorikan sebagai administrasi atau pemerintah? Jawabannya, dalam literatur badan keperadatan dapat dikategorikan sebagai administrasi negara, tetapi dia dengan syarat, yaitu yang pertama, badan-badan dibentuk oleh organisasi publik, yang kedua, badan-badan itu menjalankan fungsi pemerintahan, dan yang ketiga, peraturan perhubungan secara tegas memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Baik, terima kasih. Di sini saya menjawab sebenarnya ini pertanyaannya, apakah semua tindakan pemerintah menimbulkan akibat hukum? Tindakan administrasi negara tidak selamanya menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, tindakan itu sifatnya non yuridis atau tidak menciptakan akibat hukum. Namun, terdapat tindakan administrasi negara yang menimbulkan akibat hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin di sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi